Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reksi Mahindra, guru di SMP Negeri 29 Jakarta. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pengembangan bakat peserta didik melalui radio sekolah berbasis media sosial di SMP Negeri 29 Jakarta. Situasi yang terjadi di SMP Negeri 29 Jakarta saat ini, kebanyakan dari peserta didik menggunakan media sosial sebagai salah satu tempat mereka untuk mencurahkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Media sosial juga merupakan salah satu tempat mereka untuk mencari sebuah informasi. Tapi kebanyakan dari mereka hanya sebagai penonton saja atau sebagai viewersnya saja. Sedikit sekali bagi mereka yang menjadi seorang content creator atau pembuat konten. Hal inilah yang kemudian membuat saya tergerak untuk mencoba membuat sebuah program atau kegiatan yang berdampak langsung pada proses pengembangan bakat peserta didik. Jadi kalau misalnya menurut kalian dengan adanya banyaknya media sosial kayak gimana? Positif apa negatif? Sosial media ada negatif dan positifnya. Nah, kalau kalian ini lebih cenderung yang nonton atau yang bikin? Nonton. Pak, gimana kalau kita bikin konten-konten video juga biar nanti di TikTok ada banyak video positif gitu. Oh boleh tuh, boleh. Iya. Kita bikin apa ya? Bikin video. Kita cari yang lagi tren aja. Iya, Pak, yang kayak FOMO-FOMO lah. Oh, udah, ntar coba iya. saya pikirin. Siap. Caranya nih, tadi kan saya udah ngobrol sama anak-anak tuh. Jadi ternyata anak-anak tuh sekarang udah banyak yang menggunakan media sosial. Nah, tapi mereka nih kayaknya cuma sebagai apa ya, viewers aja, bukan penonton. Atau kenyataannya masih sedikit yang jadi konten kreatornya atau pembuat konten. Saya kepikiran kalau misalnya kita bikin radio sekolah. Radio sekolah. Iya. Radio sekolah itu berarti kan kalau misalnya anak-anak punya media sosial, dia bikin radio sekolah, kira-kira ada kendala nggak tuh? Kendala dari anak-anak, kendala dari yang lain gitu. Dalam proses pembuatan radio sekolah di SMP Negeri 29 Jakarta ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ternyata pada perjalanannya terdapat banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, tantangan yang saya hadapi adalah kurangnya pengetahuan dan informasi terkait tentang program radio sekolah itu sendiri. Yang kedua adalah SDM yang terbatas. Masih sedikit sekali peserta didik yang kemudian berminat untuk melakukan aktivitas di radio sekolah. Kebanyakan dari mereka sudah sangat familiar dengan adanya podcast atau talk show, tetapi sangat sedikit yang mengetahui tentang alur program radio sekolah. Yang ketiga adalah perlengkapan yang terbatas. Walaupun radio yang dimaksud bukanlah radio yang sering kita dengar, seperti yang memiliki frekuensi AM atau FM, radio sekolah tetaplah harus memiliki perlengkapan yang cukup untuk bisa melakukan sebuah siaran di udara. Yang keempat adalah menyiapkan live streaming untuk siaran radio. Pak, gimana kalau misalnya kita mulai jadwalin aja ya? Jadwal boleh? Coba jelasin gimana prosesnya? Jadi nanti mungkin kita bagi beberapa guru yang bisa pendampingan gitu. Jadi nggak semua sih, beberapa aja. Jadi nanti kita atur, kita bikin tim inti radionya, tim radionya dari siswa. Tapi biar semua anak itu juga punya pengalaman yang sama, kita bikin jadwal per kelas kali ya? Per kelas boleh. Nanti skemanya mungkin Pak Reksi bisa dijelasin di Excel ya? Jadi nanti mungkin saya bikin dulu kali draftnya ya. Boleh. Terus nanti kita kumpulin guru yang bisa kita ajak untuk pendampingan. Terus ntar kita bantuin juga buat kayak nyiapinnya. Boleh. Supaya anak-anak takutnya belum pada paham. Ya. Memang harusnya diawali dengan schedule ya. Karena Iya. dari schedule biasanya kan anak-anak itu biar lebih tahu progres-progresnya nanti seperti apa. Oke, yaudah gitu aja, Pak Rija. Makasih ya. Oke, sama-sama. Jadi kan perlengkapannya udah ada nih Pak. Jadi kayak mixer-mixernya. Jadi kita mau buat tambahan aja nih. Jadi kita kayaknya butuh mic-nya 2 deh. 2 cukup ya? Cukup ya? Cukup ya?
Ya kita sih emang nggak ada studio khusus Pak, jadi kita manfaatin aja ruangan yang bisa kita pakai. Oke, boleh. Itu baik sekali. Ya, paling tinggalin nanti kita hubungin ke PC ya. Itu aja. Setelah mengetahui berbagai macam tantangan yang saya hadapi, kemudian saya akhirnya mencoba untuk menyelesaikan satu persatu tantangan-tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, dari mulai menyiapkan berbagai macam perlengkapan, peralatan untuk kegiatan siaran radio itu sendiri. Yang berikutnya adalah mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk berkolaborasi. Rekan-rekan tersebut pastinya membantu saya dalam menyiapkan kebutuhan siaran dan juga membantu pendampingan pada saat proses siaran berlangsung. Yang berikutnya adalah menyiapkan platform sosial media. Dan kali ini yang saya gunakan adalah TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok menurut saya adalah salah satu platform sosial media yang sangat relevan dengan siaran radio di sekolah. TikTok juga merupakan salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh siswa-siswi di SMP Negeri 29 Jakarta. Kemudian, program radio sekolah di SMP Negeri 29 Jakarta bernama Dulan Radio dengan tagline Kreasi Siswa Masa Kini. Cuaca sekitar SMP Negeri 29 Jakarta yang hari ini lumayan cerah loh. Oh ya, aku gak cuma sendiri aja nih, karena ada tim yang bakal nemenin kita siaran hari ini. Ada produser kita yaitu Alana dan operator kita yaitu Masum. Kalau ternyata tuh hari ini adalah hari disleksia sedunia. Apa yang kita anggap biasa aja seperti membaca dan menulis dengan lancar merupakan perjuangan bagi mereka yang mengalami disleksia. Di segmen 2 itu, kamu akan ngebahas tentang disleksia ya. Terus habis itu, nanti jangan lupa juga untuk baca-baca komen-komen yang ada di sini, atau enggak nanti lihat aja aku di situ yang lagi kayak kasih kode ke kamu, oke? Yang penting ini Ya, nanti apa namanya? Nanti kita ngebahas tentang disleksia, oke? siap. Kasih Alana. Iya. Setelah dilakukan proses perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga evaluasi, ternyata radio sekolah melalui Dulan Radio mempunyai dampak yang sangat luar biasa dan dirasakan oleh seluruh kalangan warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, hingga peserta didik. Saat ini, peserta didik mulai mampu berkomunikasi dengan baik itu menggunakan bahasa asing maupun bahasa Indonesia, dan tampil lebih percaya diri pada saat membawakan sebuah acara atau mungkin menyampaikan sebuah informasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, sebetulnya kita bisa membantu peserta didik mengembangkan bakatnya, tidak hanya di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sumtulodo, ing madio mangungkarso, tutpuri handayani. Demikian berbagi praktik baik yang dapat saya sampaikan. Saya Reksi Mahindra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.